menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Pak Ustadz Rizky. Waalaikumsalam. Baik Pak Ustadz, sebelum kita masuk ke jadwal untuk observasi supervisi ya minggu depan, saya mau ngobrol-ngobrol dulu sedikit berkenaan dengan persiapannya. Seperti kan nanti supervisi akademiknya itu kita akan ada di kelas 12 ya. Sebelumnya saya mau tahu dulu untuk supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti observasinya, tujuan pembelajaran yang Pak Ustadz akan lakukan di proses pembelajaran nanti itu apa ya, kalau boleh tahu. Baik, terima kasih Bu Rita. Pada dasarnya memang tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran di kelas 12 IPS, kalau secara detailnya itu sudah saya tuliskan poin-poin di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada intinya, bagaimana siswa itu bisa meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah, bersyukur kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada sesama manusia. Nilai-nilai itulah yang akan menjadi tujuan bagi siswa-siswi yang berada di dalam kelas tersebut. Pertama, mereka bisa meyakini, kemudian bisa memahami terkait materi itu, kemudian bisa bagaimana cara berbuat baiknya, cara bersyukurnya kepada Allah secara vertikalnya, dan berbuat baik kepada sesama manusianya. Seperti itu. Berarti pokok bahasannya itu terkait dengan hablum minallah wal nas intinya ya. Pertama mungkin spesifiknya itu tentang apa Pak Ustadz? Materi ini memang berkaitan dengan ayat. Atau surat-surat pilihan yang diangkat di dalam materi, yang menjadi dalil nakli atau dalil Al-Quran itu. Di sini Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Bagaimana di dalamnya kisah seorang Luqman yang mendapatkan keistimewaan ya. Keistimewaan beliau luar biasa karena kategori beliau bukan seorang nabi, tetapi memiliki kedudukan yang memang luar biasa di hadapan Allah, keistimewaannya. Sampai-sampai nama beliau diabadikan dalam salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran itu. Maka nilai-nilai yang nanti tauladannya bagaimana sosok Luqman kepada anak beliau, penanaman tauhidnya dari awal itu, penanaman bagaimana mengesahkan Allah, kaitannya akidahnya, kemudian kaitannya muamalahnya, itu diajarkan di situ materinya. Berarti itu juga kaitannya dengan pengembangan yang hendak dicapai ya dalam pembelajaran Pak Ustadz nanti, yaitu terkait dengan pemahaman anak-anak terhadap akhlak ya dari Luqman itu sendiri pada anaknya ya. Terus apalagi Pak, selain pengembangan akhlak, apalagi yang mungkin diharapkan? Mungkin diharapkan capaian ini memang paling tidak untuk mereka bisa mengembangkan akhlak itu kan punya dasar yang harus mereka awali, bahwa surat Luqman di ayat tersebut paling tidak sudah melekat menjadi suatu hal yang ada di dalam hati. Ketika itu menjadi hal yang sudah baik tersirat, tersurat dalam hati, kemudian paham maknanya, hafal ayatnya, itu menjadi modal utamanya di situ untuk implementasi ya. Setelah itu kan ada nilai implementasinya. Kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan strategi yang Pak Ustadz siapkan pada saat proses pembelajaran nanti, itu gimana strateginya? Strategi yang saya siapkan memang awal bagaimana memberikan pengenalan. Kita mengupas dari segi ayatnya, paparkan, kita akan tampilkan nanti Quran surat Luqmannya ayat 13-14 seperti ini, kemudian cara membacanya seperti ini, mengidentifikasi tajwidnya seperti ini, kemudian kita coba untuk memandu mereka membaca, mengikuti apa yang saya baca secara perlahan, membagi-bagi ayat tersebut, kemudian mencoba untuk diulangi dengan metode itu, kemudian sampai akhirnya satu ayat itu benar-benar sudah mereka kuasai,
sudah menjadi apa, sudah mulai ada kerangka hafalan di dalamnya, tinggal mereka nanti mengasah. Ya, dengan mengasah, kemudian memperdalam lagi dan melanjutkan dengan apa sih makna yang terdalam, apa yang ada di dalam surat itu, capaiannya. Gitu. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Insya Allah setelah ini kita akan lanjut ya observasi pembelajaran. Insya Allah sukses apa yang kemudian tadi menjadi tujuan, pengembangan strategi itu dapat terlaksana semua ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Sakit berapa hari kamu sakitnya? Apakah mereka punya waktu luang di hari ini? Insya Allah punya Pak Sifki, apa yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Ustaz, santai aja. Begini Bu, saya mau bicara tentang hasil pelaksanaan supervisi akademik yang minggu lalu telah dilaksanakan. Baik, dilaksanakan seperti apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Ternyata Pak Ustadz punya masalah. Iya. Masalah apa nih Pak Ustadz? Masalah yang dihadapi. Coba deh Bapak ceritakan aja apa masalahnya. Gini Bu, Ibu ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu saat Ibu melakukan supervisi di kelas saya, ada seseorang murid yang terlihat tidak bersemangat mengikuti pembelajaran saya. Oh, kayaknya saya ingat ya, waktu hafalan Quran ya, ada Andi ya, kayaknya agak kurang excited gitu ya. Iya Bu. Hal itu yang saya ingin bicarakan ke Ibu tentang Andi yang kurang bersemangat dalam pelajaran saya, apalagi terkait capaian dia untuk bisa menghafal Al-Quran surat tersebut. Menurut Bapak kenapa Andi bersikap begitu? Sepertinya disulit untuk dapat mengikuti kegiatan murojaah ayat Al-Quran bersama-sama, bukan ada kayak semacam kesulitan dia bisa ikut bersama-sama. Nah itu apa Pak penyebabnya kesulitan itu? Kalau yang saya pahami, karena memang Andi memiliki kurang mampu untuk membaca Al-Quran ini. Keterbatasan membaca Al-Quran, sehingga dia tidak bisa ikut bersama teman-temannya. Nah, apa yang lakukan? Ya memang yang saya lakukan Ibu, langkah pertama saya ingin memanggil Andi itu. Kemudian saya ada pendekatan bicara empat mata kepada Andi terkait masalah tersebut.
Terus hal apa lagi yang lainnya Pak yang mungkin saya dapat selain melakukan pendekatan atau pemanggilan itu? Saya berniat berbicara dengan Andi dan menanyakan apa saja sih yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi Andi sehingga itu menjadi kesulitan dia dalam membaca Al-Quran sampai akhirnya menghafal terkait surat tersebut. Nah, kan Bapak sudah menemukan tuh ya kesulitan dari Andi. Terus dalam proses pembelajarannya nanti bagaimana? Apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Tentunya saya akan membantu. Saya membantu dalam mempersiapkan hafalannya dan minta Andi menyetorkannya secara pribadi, tidak bersama dengan murid lainnya. Jadi saya bantu untuk bagaimana cara membacanya dulu yang baik, kemudian untuk bisa cara menghafal yang baik. Ya walaupun dari segi waktu juga tidak sama dengan teman-teman yang lain. Terus selain itu apalagi yang akan Bapak lakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah? Setelah saya melakukan itu Ibu, saya ada keinginan, memang sih sebelumnya kita melakukan pemetaan Ibu ya, pemetaan baca Al-Quran. Itu memang ada yang di bawah kategori standar, artinya masih terbata-bata dalam membaca, kemudian masih mengeja bacaan, itu masih dalam kategori di bawah standar. Kemudian ada yang memang sudah bisa, ada yang sudah sangat mahir. Nah, orang-orang yang dalam kategori di bawah standar ini memang mungkin langkah yang akan saya lakukan untuk adanya yang tambahan untuk tahsin Al-Quran ini sendiri. Alhamdulillah ya, Bapak sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, untuk kelanjutannya agar Bapak kemudian komitmen dalam melaksanakan solusi itu, dukungan apa yang Bapak butuhkan dari pihak sekolah? Ya paling dukungannya ya artinya support nanti kaitannya untuk pembinaan secara berkelanjutan aja ya. Kalau bisa nanti kan ada kegiatan seperti tahsin Al-Quran, tahfiz Quran yang memang di situ juga paling tidak dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada dalam rohani itu bisa membantu anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam membaca Al-Quran bisa terkenali di sini. Alhamdulillah, berarti sudah ada terang ya dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi, dan memang ini adalah suatu refleksi ya yang kemudian Bapak bisa lakukan setelah kita melakukan persiapan ini di minggu lalu. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar ya Pak ya, dan Andi ataupun murid-murid yang lain yang kurang mampu baca Quran bisa terbantu dengan apa yang akan Bapak lakukan. Alhamdulillah Bu, insya Allah nanti bisa tertangani dengan baik, dan juga saya merasa lega karena memang permasalahan terjadi sudah ditemukan titik solusi. Alhamdulillah, semoga selanjutnya. Amin. Baik Pak Sidki, terima kasih ya. Sama-sama. Sudah curhat. Iya, terima kasih. Ya. Sudah memberikan solusi-solusi terkait permasalahan yang terjadi. Baik Pak Sidki. Terima kasih. Ya, sama-sama.